Halo, perkenalkan nama saya Denisa Fadila Aribah dengan nomor siswa 20 25 09 07 04 01 145. Saya adalah peserta didik Latsar CPNS gelombang pertama tahun ajaran 2025 Pusdikmin Lemdiklat Polri. Nah, di sini saya akan mereview terkait agenda 2 modul 6 dan 7 yang membahas tentang adaptif dan kolaboratif. Selanjutnya adalah adaptif. Di sini merupakan kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri agar sesuai dengan kondisi yang berubah. Nah, untuk konteks organisasi pemerintah, contoh penerapan adaptif ialah kita membangun budaya adaptif di organisasi kita, serta menerapkannya di birokrasi. Kenapa sih kita perlu adaptif? Urgensinya adalah karena terus adanya perubahan lingkungan yang strategis, serta perkembangan teknologi yang kian maju dan kompetisi sektor publik. Terdapat tiga unsur organisasi adaptif. Yang pertama, landscape atau memahami lingkungan. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiga adalah pemimpinannya. Selanjutnya adalah peran kreativitas. Nah, kreativitas ini merupakan dorongan yang penting dalam adaptif. Di sini untuk dimensi ukurnya ada fluency, flexibility, elaboration, dan originality. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari adaptif ialah yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yang terakhir ialah bertindak proaktif. Selanjutnya adalah kolaborasi atau kolaboratif. Kolaborasi sendiri dimaknai sebagai proses kompleks yang melibatkan pembagian pengetahuan terencana, berintensi, dan menghasilkan nilai dari aliansi kedua pihak atau lebih. Nah, seperti yang kita tahu, dalam tata laksana pemerintahan ada yang namanya collaborative governance. Di sini merupakan sebuah proses di mana berbagai aktor governance, tidak hanya pemerintahan, baik swasta maupun publik, berinteraksi dalam norma bersama dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan publik dengan titik berat pada pengambilan keputusan melalui konsensus. Nah, adapun wall of governance atau WOG ialah pendekatan yang menekankan penyatuan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam lingkup koordinasi yang lebih luas untuk menghilangkan sekat-sekat sektoral atau interagensi dan mencapai tujuan bersama secara holistik. Selanjutnya ada 5 kunci keberhasilan dari kolaboratif dalam pemerintahan, yaitu kepercayaan atau trust. Di sini kita harus percaya pada rekan bisnis kita, rekan tim kita, dan pada diri kita sendiri, seperti kemampuan misalnya. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan atau power sharing. Nah, pembagian kekuasaannya ini harus tertata dengan sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan rekan kita. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Penting nih kita mengetahui bagaimana sih pemimpin suatu organisasi atau suatu tim ini memimpin perjalanan keberlangsungan kerja dalam tim atau kerja dengan lintas sektor seperti itu. Selanjutnya adalah strategi manajemen. Di sini kita memikirkan strategi cara mengelola tim agar bisa berhasil kolaborasinya atau kerjasamanya seperti itu. Selanjutnya adalah formalisasi atau kejelasan regulasi. Nah, selain ada kunci keberhasilan, tentu saja ada hambatan, di mana adanya ketidakjelasan batasan masalah, dasar hukum yang tidak jelas, dan perbedaan persepsi atau kepentingan. Adapun panduan perilaku atau kode etik dalam kolaboratif ialah yang pertama memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.